Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali bersama saya Verta Domi dalam Verbum Domini edisi Selasa 22 Februari 2022 dalam Pesta Tata Santo Petrus. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Sobat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merenungkan kisah pengakuan Petrus dan murid-muridnya tentang siapakah anak manusia atau Yesus bagi mereka dan bagi orang-orang yang mengikutinya. Dari bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi, dikisahkan bahwa Yesus mempertanyakan tentang anak manusia atau dirinya sendiri kepada para muridnya. Para murid adalah orang yang dekat dengan Yesus. Mereka senantiasa berjalan, kemudian mendengarkan khotbah-khotbah serta ajaran Yesus. Mereka juga melihat mujizat-mujizat dari penyembuhan yang telah Yesus lakukan di sepanjang karyanya. Setelah sekian lama Yesus bersama murid-muridnya, tampaknya Yesus ingin mengetahui pengakuan dari mereka atas apa yang telah Yesus kerjakan bagi orang banyak. Yesus ingin mengetahui apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka pelajari dari pengalaman mereka bersama Yesus. Ternyata, para muridnya percaya bahwa anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan atau orang-orang yang diurapi seperti para nabi. Bagi mereka anak manusia itu seperti para nabi yang merupakan manusia biasa yang terpilih dan yang mendapatkan pewahyuan untuk menyampaikan kehendak Allah. Mereka tidak melihat lebih dalam dari kehadiran anak manusia di tengah-tengah mereka. Seharusnya mereka yang mendengarkan dan yang dekat dengan Tuhan memiliki relasi yang lebih dalam dan memaknai hidup mereka ketika bersama Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus tentang dirinya, Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini merupakan sebuah pengakuan yang mendalam dari seorang Petrus. Dan tentu saja ini atas kehendak Bapa yang di surga. Jadi pengakuannya itu merupakan pengakuan yang berasal dari Bapa. Petrus merasakan bahwa Yesus sebagai orang yang diurapi. Dan baginya, Yesus bukan sekedar orang yang diurapi saja, melainkan juga merupakan anak Allah yang hidup. Berkat pengakuan iman Petrus yang mengungkapkan identitas Yesus itu, ia pun diberikan kunci kerajaan surga. Ia dipercayakan untuk mengembalakan domba-dombanya.
Tentu semuanya ini atas kehendak Bapa yang di surga. Saudara yang terkasih, ada baiknya bila kita bersama-sama merenungkan pertanyaan yang Yesus berikan kepada kita masing-masing. Menurut saya, siapakah Yesus itu? Selain itu, kita juga dapat merenungkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Identitas kita yang adalah pengikut Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam tugas pelayanan kita. Tuhan telah mempercayakan tugas-tugas pelayanannya kepada kita. Maka mari kita menjalankan tugas-tugas itu dengan penuh hati dan memohon bantuan rahmat Tuhan. Semoga Tuhan selalu menyertai hidup kita dan juga segala pelayanan kita. Amin.